Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 10 dari pendidikan guru penggerak. Di sini ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3 ini 1, di mana mewawancarai salah satunya ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 atau 1 Tulang Barat ini. Yang ingin saya wawancarai adalah seputaran cara ibu mengambil keputusan. Di mana di sini kita, apalagi yang kita ketahui ibu di sini menaungi 2 sekolah sekaligus, SD 2 Tulang Budi sekaligus sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Tulang Barat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Langsung saja mungkin. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara ibu selama ini untuk mengidentifikasi apakah suatu permasalahan itu masuk ke dalam rujukan moral atau masuk ke dalam dilema etika? Jika itu pernah terjadi di sekolah ini, misalnya kasusnya apa? Terima kasih ya kepada Ibu Rizka yang telah memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk bisa diwawancarai. Dan di sini saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Tulang Barat. Ya, untuk masalah menyikapi permasalahan yang ada, itu salah satu contohnya, misalnya suatu guru, saya mendapatkan guru P3K. Guru P3K ini kan di SD saya ini sebelum dimasuki dari luar kan memang sudah ada nih guru-guru yang pondok di sini, beberapa guru. Kemudian ada di antara mereka itu guru yang diterima di sini, tetapi salah satunya juga tidak diterima, sedangkan ada dari luar yang masuk. Itu kan juga kita juga tidak bisa menolak kan, itu juga sudah dari program pemerintah yang harus didudukkan dan SK-nya juga turun di sini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin kasus yang ibu hadapi di sini adalah dilema etika ya. Iya. Karena di sini ada 2 keputusan yang nilainya sama-sama benar. Iya. Ada sama-sama benar. Jadi kalau bisa dirumuskan kalau kita rumuskan di sini masuk ke dalam salah satunya kita punya rasa keadilan, tapi kita juga punya rasa kasihan. Di mana ada guru baru yang masuk, sementara rombel kita nggak cukup, sehingga ada yang harus di-cut dulu gitu. Selanjutnya nih terkait dengan permasalahan itu tadi, bagaimana ibu memutuskan sebuah permasalahan itu ketika permasalahan itu sama-sama benar? Gimana caranya? Panggilan dulu. Saya juga nggak mau berbicara di depan umum. Menggunakan intuisi, jadi perasaan, menggunakan perasaan. Gimana sih kalau orang itu kita langsung panggil di depan umum, kan kita tahu nggak terima, merasa kecewa. Kalau sudah saya panggil seperti itu kan, jadi saya tahu loh jawaban mereka, apa mereka keberatan, apa mereka menerima. Ambil intervensi, baru kemudian didiskusikan secara sama. Kemudian selanjutnya nih, setelah ibu lakukan itu tadi, langkah-langkah apa, prosedur apa yang ibu gunakan dalam penyelesaian? Langkah yang pertama itu, pertama memang kita dipanggil oleh dinas. Yang kedua, kemudian saya berbicara dengan komite. Kemudian saya juga berbicara dengan UPS saya dan wakil. Jadi kalau bisa saya ringkas tadi langkah-langkahnya mulai dari panggil internet, kemudian berbicara dengan komite, konsultasi dengan operator sekolah, dengan kepala guru, dengan wakil juga. Nah, jadi dari beberapa cara yang ibu sebutkan tadi, ada nggak cara yang paling efektif nih yang ibu anggap bisa menyelesaikan masalah kasus tersebut? Intinya musyawarah, karena musyawarah itu sangat penting sekali untuk mencapai mufakat. Jadi yang ibu anggap paling penting, paling efektif, dan yang nggak bisa luput dari pada pengambilan keputusan adalah musyawarah dan kolaborasi. Ini hal apa saja yang selama ini mungkin ibu alami suatu tantangan tertentu dalam menyelesaikan
Ya pernah terjadi. Siswa kita juga ada pernah bermasalah. Salah satunya adalah mereka merokok. Mereka merokok di lingkungan sekolah. Jadi pernah mengalami hal Iya, yang sulit ya, sulit, misalnya iya. seperti itu tadi sudah jelas-jelas Iya, larang merokok, malah merokok di lingkungan sekolah. Dalam penyelesaian masalah ini tadi, apakah ibu punya jadwal tertentu kalau misalnya menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Ya, pasti ada tergantung. Ada prosedurnya Iya, ya, ada ibu ya. prosedurnya. Karena Mulai dari bahkan awal ya kasus dulu. itu kan nggak segampang itu kita selesaikan Iya. secara langsung. Kemudian selama ini apa ada seseorang atau faktor yang mempermudah ibu dalam menangani kasus-kasus? Itu seorang yang akan saya percayai lah, jiwaan dengan wakil pasca. Jadi dalam hal ini ketika ibu ada permasalahan itu adanya perlu dukungan dari wakil kesiswaan dengan wakil perhubungan. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang tadi ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil suatu keputusan? Semua keputusan jangan diambil keputusan itu dari anda sendiri. Jadi bisa simpulkan yaitu bisa mengambil keputusan itu secara musyawarah, kolaborasi, kerjasama. Bersama. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu sudah membersamai saya dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan apa hal yang Ibu ambil selama ini dalam pengambilan keputusan bisa sama-sama menjadi manfaat untuk semua anggota yang terdampak daripada keputusan itu sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Saya di sini calon guru angkatan 10 dari pendidikan guru penggerak Lampung Barat. Kali ini kami ada tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3 dan 1, di mana di sini kami harus mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saja, antaranya pertanyaan yang pertama, bagaimana cara ibu selama ini mengidentifikasi suatu permasalahan itu? Apakah dia masuk ke dalam dilema etika atau dia masuk ke dalam pendidikan? Nah, di sekolah kita ini ada kasus kemarin siswa yang seharusnya tidak naik kelas karena melanggar salah satu poin yang ada, diantaranya alfa. Nah, setelah diklarifikasi, ternyata anak tersebut alfanya lebih dari 24, yang seharusnya menurut aturan sekolah dia tidak bisa naik kelas. Tetapi saya sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan, saya memanggil orang tuanya. Ternyata anak tersebut ayahnya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia menjadi tulang punggung dari keluarganya, sehingga setiap harinya dia membantu ibunya kerja buruh. Saya sebagai kepala sekolah itu hatinya ini terenyuh gitu, ingin sekali menyelamatkan anak itu supaya dia bisa naik kelas. Sehingga ketika ini menurut aturannya tidak dinaikkan, saya ini merasa kasihan, sehingga orang tuanya dengan saya itu buat kesepakatan, anak ini saya naikkan, tetapi naik bersyarat saya kasih waktu 2 bulan. Jadi yang kalau bisa saya simpulkan di sini usia mengalami dilema etika. Ya, jadi kalau sebenarnya di sini paradigma keadilan melawan rasa kasihan, ya, di mana ada siswa yang harusnya tidak naik kelas, tapi karena ada satu dan lain hal sehingga siswa tersebut tetap dinaikkan, tapi bersalah. Selanjutnya di sini bagaimana ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu yang seperti tadi benar lawan dengan benar? Di sini kita berkolaborasi, sehingga dari beberapa pihak setelah kita berkolaborasi, alhamdulillah keputusan yang saya ambil semua mendukung.
atau prosedur apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Di sini saya memang selalu kolaborasi ya, satu dengan orang tua. Yang kedua, saya selalu konsultasi, kolaborasi dengan guru BK. Yang berikutnya, kalau itu sudah berat, saya panggil keamanan, yaitu kita punya babin, kita kerjasama dengan kepolisian. Kemudian yang terakhir itu saya selalu berkolaborasi dengan komite. Jadi kalau bisa saya simpulkan, langkah-langkah yang Ibu ambil itu banyak sekali ya, diantaranya mengambil keputusan dengan bijak melalui kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama orang tua, kemudian melibatkan guru BK, kepolisian, dengan ketua komite. Dari cara tersebut nih, dari yang Ibu sebutkan tadi, ada nggak cara yang paling efektif yang Ibu anggap? Entah itu kadang saya terjun langsung. Insya Allah kedepannya dia itu merasa senang karena dia merasa diperhatikan. Yang perhatikan itu nggak salah-salah, kepala sekolah langsung. Mungkin dengan cara saya terjun langsung begitu, anak itu apa ya Bu, akan lebih respect gitu. Jadi yang Ibu anggap efektif itu lebih ke terjun langsung. Ya. Selanjutnya apa saja selama ini yang mungkin Ibu alami suatu tantangan tertentu menyelesaikan suatu kasus? Itu memang pernah terjadi ketika anak kita tawuran Bu, tetapi kejadiannya di luar sekolah. Nah ini yang sulit saya pecahkan. Mengapa kok sulit? Karena satu, kejadian di luar, saya tidak melihat langsung. Ketika orang luar atau wali sudah melaporkan walaupun itu secara lisan, harus kita tindak lanjuti. Alhamdulillah dengan kolaborasi tadi, walaupun masalah seberat apapun bisa kita atasi. Jadi tantangannya ini saat tawuran, tapi terjadi di luar sekolah. Dalam penyelesaian masalah yang seperti ini nih, kira-kira Ibu ada jadwal khusus atau langsung ditangani langsung pada saat kejadian? Nah, kalau tergantung kejadiannya Bu. Jadi kalau darurat memang kita langsung. Jadwal itu ada kita untuk yang di dalam di ruang lingkup sekolah. Nah, tapi kalau yang kejadian yang saya ceritakan seperti tawuran itu kan tidak terjadwal. Nah, kalau yang seperti itu kita memang harus langsung terjun. Insya Allah di sekolah kita itu apa ya? Sekarang bahasanya gerak cepat. Iya. Jadi enggak kalau untuk jadwal ada, tapi untuk kasus yang terjadi di dalam sekolah. Kalau untuk di luar yang urgen itu langsung ditangani langsung. Kemudian dalam penanganan kasus itu apa ada orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah, membantu misalnya Ibu dalam ada Bu. Jadi faktor-faktor yang selalu membantu saya itu kalau dari dalam itu jelas guru bidang studi. Yang kedua nanti naik ke wali kelas. Nah, nanti dari wali kelas naik lagi dia ke waka kesiswaan. Nah, itulah berkolaborasi dengan BK nanti berkolaborasi dengan orang tua wali. Jadi di sini banyak ya yang Ibu libatkan, banyak yang Ibu jadikan faktor pendukung, yaitu diantaranya ada guru, kemudian wali kelas, waka kesiswaan, lanjut ke BK, baru ke wali murid. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Banyak. Jadi di sini pembelajaran untuk saya ya satu adalah ujian yang terbesar. Yang kedua adalah uji kesabaran. Kemudian yang terakhir ya kemanusiaan. Ketika kita tidak peduli dengan anak-anak yang bermasalah itu, siapa lagi? Jadi itulah pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah dengan kebijakan-kebijakan itu juga saya dapat pahala. Jadi kerja saya itu ya uang iya, tapi amal juga iya. Mengambil keputusan itu yang Ibu rasa adalah kepedulian, tapi juga ujian, tapi juga ada rasa kemanusiaan. Iya, betul. Itu bincang-bincang kita hari ini Bu. Terima kasih atas kesempatannya sudah membersamai saya dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Mudah-mudahan keputusan yang Ibu ambil itu merupakan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas